Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Oleh Jepang, Jawa dirancanakan sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan sebagai sumber-sumber daya minyak yang utama. Kebijakan penjajahan Jepang menyebabkan banyak kerugian pada rakyat Indonesia, sehingga timbullah perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Negara Indonesia diduduki oleh Jepang dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mencari dan mengumpulkan bahan baku industri. Selama menduduki negara Indonesia, Jepang membuat berbagai macam kebijakan yang sewenang-wenang, sehingga berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan Jepang tersebut berdampak pada segala bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, militer, kebudayaan, dan kebahasaan. Kependudukan Jepang di Indonesia memang terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, tetapi menyisakan kenangan buruk yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Kala itu, penguasa Jepang bersikap semena-mena dan menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga memicu kebencian rakyat terhadap Jepang. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia, rakyat memilih angkat senjata untuk mengusir keberadaan Jepang di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang pun pecah. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai dari tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya, sebab mereka percaya kalau Jepang adalah penjajah. Bahkan, mereka sengaja memanfaatkan organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Saat itu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membawakan materi dengan judul Perjuangan Meraih Kemerdekaan pada Masa Pendudukan Jepang. Yang pertama adalah perjuangan organisasi. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalisme yang memanfaatkan organisasi pembentukan Jepang sebagai alat pemersih kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang digunakan antara lain 1. Putra. Ini merupakan organisasi yang memperbolehkan para anggotanya untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu, para tokoh nasionalisme memanfaatkan kesempatan acara rapat besar maupun acara radio yang diselenggarakan oleh organisasi Putra dengan mengarahkan rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengkoordinasikannya. Yang kedua, barisan pelopor. Ini merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Barisan pelopor ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalisme yang menjadi anggotanya. Yang ketiga, Choi Sang-in. Choi Sang-in ini merupakan salah satu organisasi yang dimanfaatkan oleh tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi barisan pelopor untuk kepentingan Indonesia. Baiklah, selanjutnya yang akan membawakan materi ialah Saudari Jumriyati Ningsih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aisyah Putri Salsabila, yaitu Gerakan Bawah Tanah. Selain melalui gerakan organisasi, rakyat Indonesia melawan kependudukan Jepang di Indonesia dengan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, di mana gerakan ini dipraktikkan di dalam organisasi bentukan Jepang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Secara umum, kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan pendudukan Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan seperti saling membagi informasi dan menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan perang Asia Timur Raya dari radio. Adapun beberapa contoh gerakan bawah tanah yang mengupayakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia antara lain yaitu 1. Kelompok Sukarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang.
2. Kelompok Ahmad Subarjo membentuk Asrama Indonesia Merdeka yang bersisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. 3. Kelompok Sultan Syahrir yang menyiapkan gerakan bawah tanah yang antifasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Jumpretiningsih tentang perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata merupakan perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia secara terbuka terhadap kependudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini ditandai dengan peperangan yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan Jepang yang menyebabkan banyaknya korban jiwa antara kedua belah pihak. Ada beberapa contoh perlawanan bersenjata yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, perlawanan di Aceh pada 10 November 1942, di mana di perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji yang bernama Tengku Abdul Jalil, yang dipicu karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang dan gagalnya perundingan. Namun di akhir perlawanan ini mereka harus menelan sebuah kekalahan. Yang kedua, perlawanan di Blitar pada 14 November 1944, di mana dalam perlawanan ini dipimpin oleh seorang anak Bupati Blitar yang bernama Supriyadi, yang dipicu karena banyaknya masalah dengan Jepang. Maka Supriyadi dan teman-temannya melakukan pemberontakan. Namun di akhir perlawanan ini mereka juga harus menelan sebuah kekalahan. Yang ketiga, perlawanan peta di Maurau Aceh pada November 1945. Di mana di perlawanan ini dipimpin oleh seorang perwira yang bernama Giun T. Hamid, yang dipicu akan kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia dan terlebih lagi terhadap prajurit Indonesia. Yang keempat, perlawanan peta di Gumilir Cilacap pada April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Regu Budanco, Kusairi, dan kawan-kawannya. Pada 25 April 1945, Jepang mengetahui rencana perlawanan tersebut sehingga Kusairi dihukum mati tetapi digagalkan karena didesak oleh sekutu. Yang keenam, perlawanan rakyat Indramayu pada April 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi dengan amarah rakyat dikarenakan Romusa dan penyetoran bahan pangan kepada Jepang yang terjadi secara terus-menerus. Perlawanan ini dilakukan secara spontan sehingga Jepang dengan mudah menghentikannya. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.